Sedih banget di search makna kreatif. Kata-kata selanjutnya makna kreatif plagiat. Oh gitu. Itu nih Helvetica nih. Terus di stretch nih ke kiri, di squeeze aja gitu. Tuh jadinya kayak gitu. Kayak bapak lu mainan apa Microsoft Word terus nggak mencet shift tau nggak? Nih, sampai ada Masa keren. thread. Dia sebenarnya emang dari dulu itu udah banyak karya-karya dia yang agak problematik. Jadi dia udah menjadi sorotan semua desainer di Indonesia lah. There is nothing under the sun, tai kucing. Ini kemana Kita kan? Bisa kali Ustaz, ini ya? kepingin live di Twitch sama di TikTok ya kan. Bahas apa Amalia? Bahas tentang apa yang viral di TikTok minggu ini. Oh my TikTok God. sih, di sosmed sih. This week on sosmed, Yang pertama, desain jersey makna desain UMR. To be honest, coba kamu bisa TLDR dulu gak? Ini tuh apa? ini tuh jersey-nya lagi kenapa dan kenapa jadi di desain sama dia tuh aku juga nggak tahu. Yang aku tahu tuh makna kreatif, si makna-makna ini memang agak ini ya, apa namanya, Nah, problematik gitu. berangkat ke situ, saya cari tahu lu nih si jersey ini tuh gimana sih? Oh, Coba nggak salah langsung makna gitu carinya. Jadi timnas makna kreatif gitu. kalau nggak salah tuh ada si GMK juga bikin grafis masa kini. Grafis masa kini juga giniin si grafis Nggak, ini. maksudnya dia kayak bikin artikel ngebahas tentang si jersey-nya dari segi ya berita aja. Oh oke. Behind the design of official match jerseys for Indonesia's national team. Desain baju timnas sepak bola Indonesia tuh ada nih yang ngedesain gitu kan. Jadi katanya itu baju timnas yang baru, sebelumnya yang ngedesain bukan si Makna ini. Nah, Erspo ini brand mana sih si Erspo? Fernanda Putra, kreatif directornya Makna yang ngasih tahu nih kreatif prosesnya kayak gimana sih behind the scene bikin apa namanya jersey ini. Ini kolaborasi antara Muhammad Sadat, founder Erigo, yang mengkontak Hernanda di Oktober 2023 karena butuh conceptual name sama branding buat sports apparelnya yang lagi dibikin sama yang punya Erigo, ceritanya gitu. Sudah gitu mereka meeting and then malah collab buat si jersey Indonesia, jersey timnas itu. Erspo ini adalah brandnya yang dipunyain sama yang punya Erigo, tapi brand apa baju olahraga gitu. Oh, jadi ini jersey baru yang akan dipakai untuk Piala Dunia 2026. Menggantikan produsen Mills. Nah, sebelumnya si Mills ini akhirnya dipilihlah Makna kan yang ngerjain. Nah, terus dibilang lah ini adalah jersey terjelek sepanjang masa. Oh gitu. Jadi yang digoreng sama orang-orang tuh karena ini jelek gitu. Desainnya jelek. Ini dia Gitu bilang with a time frame of approximately cuma sebulan udah complete entire process. Apa sih buru-buru nih bikinnya, dalam sebulan udah beres semuanya, sampai udah dari FGD sampai riset, terus udah diflorin ke timnas, udah gitu sampai distribusi, sampai katanya udah mendengarkan opinion dari Indonesian football supporters. Supporter Indonesian football yang mana yang dia tanyain ya? Coba mungkin ada supporter Indonesia yang sempat ditanya. Karena mengingat di tanggal 21 Maret itu udah mau harus dipakai jersinya buat match lawan Vietnam. And then Fun fact juga, jadi Erspo adalah singkatan dari Erigo Sports. that's why yang punya si Muhammad Sadat itu. Detailnya bagus kok, pernah direview siapa ya, lupa. Oke. Terus katanya during research process, designer had to pay close attention to crucial elements. Apa tuh crucial elementsnya? In the conceptual design stage, Hernanda dan Makna Kreatif itu harus ngikutin guidelines-nya FIFA regulations, ketentuan-ketentuan baju seragamnya player gitu ya, untuk dipakai di lapangan. Terus ditambah lagi ada regulations juga mengenai kombinasi warna. Terus udah gitu jersey-nya goalkeeper juga harus didaftarin duluan gitu. Jadi keburu-buru banget lah intinya nih. Ini apa yang mau disampaikan gitu ya dari sisi ini ya.
dari sisi si maknanya. Terus In the initial stages of design initiations, katanya there were numerous back and forth process. Udah tektokan banget nih dari proses ngedesainnya karena harus comply sama banyak regulations, katanya Ernanda. Terus contohnya nih, nama playernya udah gitu, nomornya yang di belakang itu mesti must be in gold to maintain contrast and readability. Udah nge-throw banyak design ideas lah, tapi banyak yang ditolak-tolakin katanya gitu. Dia juga menekankan kalau eksekusinya itu kolaboratif, jadi ya nggak cuma totally makna doang nih idenya. Terus suggestion, kritik, approval dari pihak-pihak yang terlibat itu mesti di consideration. Sebenarnya stakeholdersnya banyak nih si desain ini, including dari Erick Thohir cenah, yang katanya provided significant input that was ultimately applied in the design implementations. Jadi ibaratnya si stakeholder mau ngomong apa lo harus setuju gitu kan. Furthermore, input dari si Erspo's production development expertise played crucial role. Intinya dia ngejelasin lah kalau ini not just about makna kayak gitu. Dan dia bilang juga tadi apa? It's not about it wasn't just about design or visuals, but the design of these jerseys also considered the technical aspect of fabric processing to stitch techniques that ultimately affect the player's comfort in the field. Tanya, cenah. Ini desainnya nih. Mereka sampai ke Jepang dan Thailand untuk research buat mastiin Indonesia National Team itu met global standard gitu. Ini filosofi dari jersinya jersinya apa? Filosofinya intinya gemuruh kesetiaan, yang artinya mereka mau mengemphasize pesan tentang supporter loyalty nih, sebagai kayak pemain ke-12 gitu kan. Orang kalau main bola 11 orang kan, mengapresiasi si supporternya juga gitu ya. Filosofinya itu ditranslate ke pattern desainnya. Exactnya itu kan gemuruh kesetiaan. Oh iya bener juga ya. Terus gemuruh kayak gemuruh yang ada di GBK dan gemuruh yang ada di Nusantara untuk mensupport Indonesia dari rumah. Terus ini apa nih, dia ngomong Michelangelo segala ya. Like Michelangelo, I want to remove everything unnecessary. Cenah, apa sih Michelangelo? Emang cuma Michelangelo doang yang oke. We embedded gue juga melakukan hal gitu kok. Resounding voice into the jacquard pattern design of the Indonesian in the hope that the voice and spirit would resonate in the hearts of every Indonesian national team player fighting on the field, just like the genuine support from all corners of Indonesia nation ready to fight for Indonesia. And Ernanda bilang, katanya quoting Italian photographer, he said, like Michelangelo, I want to remove everything unnecessary. Ernanda aim to emphasize visual simplicity similar to previous designs by makna kreatif. Karena makna tuh gimana sih desainnya makna? Emang maksudnya gimana ya? Juga jadi bingung. Dia bilang Ernanda aim to emphasize visual simplicity similar to previous designs by makna kreatif. Berarti dia claiming bahwa makna tuh simple gitu ya? Simple banget gitu desainnya. Sedih banget di search makna kreatif, kata-kata selanjutnya makna kreatif plagiat. Oh gitu. Coba lihat, ya dia selalu menggunakan gitu ya. Mungkin apa sih simple, menggunakan apa? Maksudnya dia bilang kan simple elements simple gitu. Simple elements. Tapi menurut kamu gimana sebagai? Ntar dulu, belum sampai situ. Sabar. Maksudnya si apa namanya? Emangnya iya dia selalu simplicity gitu? Nggak tahu sih, aku juga bingung ngeliatnya. Kayak ya modern aja gitu. Nothing apa ya, nggak suatu hal yang simple banget, enggak juga kan? Iya ya udah gitu. Ya lu bikin buatan klien lu aja gitu. Kata Mbak Dewi tadi, tanya detailnya lebih bagus in person dibandingkan kalau dari foto kan. Katanya biasa aja. Oh, Mbak Dewi udah sempet pegang
katanya dia bilang gitu. Iya tadi mana ya? Ada di atas. Aduh ini sempat pegang lucu sih. Entah, iya saya udah megang. Kalau di kamera kayak biasa. Oh pernah di review apa sih? Bukan dia yang megang. Emang bukan. Terus aku kan nggak iniin atau lebay-lebayin. Oh. Oke, terus abis itu apalagi beritanya? Michelangelo kan. Apa yang mau Michelangelo? Kayak gue juga bingung. Kita kepala aja lah. The design was still made timeless and simple by strengthening the execution details. Okay, design was national was based on collective decision. Iya. Kata-kata itu tuh lagi. Iya. Based on collective decisions. Iya. All parties including. Kayaknya apa Hernandanya? Iya sih, gue juga bingung. Were involved until the design was approved by Erick Thohir. Iya. Yeay, woi. Soalnya kan chairman-nya PSSI. Kalau Vince Catania, chairman-nya di sini ada by Vince Catania di sini. The Michael and Eswell teams also had the opportunity to directly fit the jersey to the players of the national team and listen to the feedback needed sedangkan biasanya material time switching progress according to the players and the positive response was constructive and could be executed by the design and production team in the design process. Detail and then were applied to all aspects including color, meticulously selected the emblem from a mixture of gold, red, and white colors. Kayak ini dia ngejelasin tentang si emblemnya. Dia nggak mau pakai hitam karena hitam bukan warna Indonesia, katanya gitu Vince. Lalu kan the font sizing was also carefully considered. Sebenarnya yang dia bilang kalau dari kata-katanya kita revise several times yaitu biasa, suatu proses yang biasa dilakukan ketika Anda mendesain yang banyak nggak semuanya akhirnya idenya keluar, pastinya akhirnya mau itu waktunya sedikit, mau itu waktunya panjang, pastinya hasilnya nggak totally apa yang dia mau, dan apa yang dia mau bukan berarti itu yang paling bagus juga gitu. Karena tergantung desain objektifnya. Iya, betul. Not only color but font selection the design was complemented by the selection of bold and structured fonts inspired by the shape of the Gelora Bung Karno roof design in the 1950s. Coba cek sih. Apa kata dia? Apa? Gelora Bung Karno roof 1950. Katanya hurufnya itu terinspirasi dari Gelora Bung Karno atapnya tahun 19 Gelora Bung Karno 1950. Kenapa spesifik roof? Halo, ini yang baru join kita ada di Twitch ya. Ini kita sambil googling bareng nih gambar Gelora Bung Karno roof tuh kayak apa sih di tahun 1950. Maksudnya bagian mananya? Coba lihat lagi fontnya. Tadi yang di atas itu yang ada nama-nama pemainnya. Oh ini. Sebelah mananya ya maksudnya? Mana ini banyak nih gambarnya. Yang pengen lihat gambarnya di Twitch kita ya. Oh ini ada nih, lengkap nih Vince. Oh iya ini decknya. Decknya banget nih dari sini. The making of Airspo for PSSI. History, design, okay, prototyping, basic business narration, sama dari bla nih kayak katanya ininya suara yang gemuruhnya dibilang apa namanya plagiatnya tuh si ininya katanya. Iya, Vanel Jacob design. Oke. Ini emblemnya. Terus ini dan set is modified from Magna Sans. Jadi dia si Magna tuh punya type-nya sendiri. Ada Habi. Guys, menurut kalian gimana katanya komenin jersey designer kayak gimana? Ini nih kita lagi bahas. Nih. Jangan lupa tune in ke Twitch karena kita sambil googling di Twitch nih. Jadi ada dua screen. Nih kalau mau lihat di Twitch bentukannya kayak gini. Kita pengen tahu dulu dari segi maknanya tuh gimana sih, ngomong apa, ini tuh konteksnya apa, ini jersey apa. Kita kan bukan anak bola, jadi kita harus tahu dulu ini tuh apa gitu. Aku percepat sedikit kali biar durasi ya. Jadi problem utamanya tuh ada di pattern ini, semua filosofi dan lalanya ini
itu dibantai. Coba lihat tadi yang pattern banget tuh, yang sebelah kiri lagi. Nah ini semua yang gemuruh penonton, coba kamu googling sekarang Premier League pattern. Coba googling Premier League pattern. Nah ini terlalu mirip sama ini. Terus netizen kritik, nanti ada tuh di Notion, kamu buka netizen kritik, terus dibilang malah diem aja loh, desainer UMR basically gitu. Desainer UMR tahu apa sih gitu. Padahal orang point out terlalu mirip sama itu gitu. Intinya sih problemnya ada di sosial, bukan di desain sebenarnya. Iya, nggak, maksud aku berangkat dari situ dulu sih sebenarnya. Kalau dari segi desain, menurut kamu oke nggak, Vince? Sejujur-jujurnya, menurut Vince Catania deh. Menurut aku ya kayak jersey aja sih, maksudnya Vince seorang dia bukan pekerja desain, bukan penonton bola juga. penonton bola. Menurut kamu bagus gak? Menurut aku fan aja, kayak ya udah gitu, jersey aja, nggak yang jelek banget juga. Oke. Aku nggak akan misalkan itu ada di lapangan lari-larian, aku nggak akan main jelek banget jersey-nya, nggak akan kayak gitu. Kayak ya udah just another jersey aja bagi aku. Iya, apalagi aku juga nggak paham lagi. Menurut aku ya jersey aja gitu. Terus ya bagus enggaknya gue nggak ngerti. Jadi yang dinilai itu apa sebenarnya? Karena kita bukan pemain bola, bukan penyuka sepak bola gitu. Lack of texture itu jersey-nya, coba bandingin sama jersey Venezia deh gitu katanya. Terus yang nontonin jersey desainer, nah Lack of texture. Nah, terus kalau misalnya di berita di Twitternya nih, di X-nya nih, dia bilang ngeplagiat shape yang ada di Premier League. Terus pas di point out, dia bilang di aja lo gaji UMR gitu kan ya. Itu si Hernandanya yang ngomong apa bukan sih? Pas banget omku sayang, orang Surabaya dan fans baju hijau dari tahun 96 Jadi sampai dia mau sekarang. ngasih tahu kalau misalnya dia tuh juga nontonin, apa maksudnya dia juga nonton bola. Dia tuh bukan yang enggak nonton bola sama sekali. Saya juga tahu rasanya jadi supporter garis keras, gak cuma Anda doang yang supporter. Makasih buat infonya, yang jujur udah tahu semua dari zaman Anda belum kenal saya. Di research dan lain-lain sebelum kritik orang. Yang komen OMR itu netizen, itu capture-an dari komen IG terus dia post, jadi seakan-akan dia setuju sama argumen itu. Oke. Nah, ini rada ke personal gimana ya? Kalau misalnya dari segi desain, beberapa desainer kayak type designer, kayak yang punya toko type, Gumpita, dia pun juga ngejelasin dari segi type itu tuh typeface yang tidak sempurna gitu. Itu adalah typeface dari yang udah ada, which is Makna Sans, Helvetica, tapi Makna berusaha Sans di itu. stretch ya, makanya juga dengan cara yang sama gitu ya. Itu maksudnya nggak buat from scratch gitu. nggak buat from scratch. Mungkin kalaupun lo nggak buat from scratch nggak apa-apa, tapi proporsinya bener. Nah, permasalahannya adalah ini proporsinya jelek banget gitu. Nggak bagus untuk baca bagus juga ya saya malah dipakai sama anak desain gaji UMR gitu. Saya sebagai anak desain gaji UMR kalau nggak salah tadi gue nemu juga kalau si siapa pelatihnya pun nggak suka mengomentari, dia pun nggak suka jersinya. Aku tadi lihat di berita. Iya, dia juga bilang gitu. Oh, terus si Gumpita yang bikin type itu, dia ngebikin versi, nih kalau mau bikin versi kayak gitu, versi rapihnya tuh kayak gini, versi proporsionalnya tuh kayak gini. Terus dia post lagi, jadi dia nge-review tuh sama dia di post versi dia yang lebih proporsional. Coba lihat yang buatan Gumpita. Kalau pengen tahu ada di Gumpita. Nih, ini versinya Gumpita yang udah dia benerin. Ini versi dia. Terus dia yang lebih enak sih kelihatannya. Ya, tapi ada yang bilang ini kurang, ini sih kondens apa. Nih dia
menelaah ini tuh Helvetica tapi di stretch kanan kiri aja gitu, terus ini nggak sama apanya segala macem. Nih ini tuh nih Helvetica nih, terus di stretch nih ke kiri, di squeeze aja gitu tuh, jadinya kayak gitu. Kayak bapak lu mainan apa Microsoft Word terus nggak mencet shift tau nggak? Jadi gambarnya tuh Iya main betul foto-foto betul mana ya ya? kayak gitulah akhirnya. Nah terus ditambah ini tuh makna kreatif Ernanda Putra gitu, dan dia tuh punya apa ya lah itu Helvetica di stretch Mark 20 tuh, iya itu Helvetica di stretch, sama kayak makna sansnya dia yang ada juga bilangnya tuh itu sebenarnya apa Helvetica sih makna sans itu yang dia bikin tuh juga kayak gitu juga konsepnya. sangat tidak profesional, lagi mendunia itu. Terus akhirnya si Ernanda ini dengan si makna kreatifnya agak problematik memang, dari kalau kita lihat dari berita-berita terakhir. Jadi semakin itu menjadi sorotan, mungkin sebenarnya nih jersey itu nggak sejelek itu, nggak tahu ya, tapi karena ini ditambah dengan ada yang nggak suka, terus ditambahin yang bikin siapa, itu semakin menambah beritanya semakin kayak gitu. Mungkin kemarahan orang-orang zaman dulu yang belum bisa tersalurkan. Nah akhirnya Sampai ada thread kan, threadnya mana Vince? keyword Twitternya dong berasal Raffi ke TKP cari Gumpita aja di Twitter. Iya. Dia tuh type designer gitu. Iya, yang punya toko type. Type designer Indonesia, dia udah bikin, jadi sorry Gumpita, dia bikin tiket.com, dia bikin apa lagi sih? Jakarta Suns. Nih sampai ada Maksa kreatif. thread Maksa kreatif kan, iya benar nih, baru aja kita lihat maksa kreatif. Sampai ada yang bikin thread Ernanda Fujiwara karena ini gabungan dari mulai dari 2019 sudah ada yang bikin ini. Jadi sebenarnya emang dari dulu itu udah banyak. Iya, Udah banyak karya-karya dia yang agak problematik. Jadi dia udah menjadi sorotan semua desainer di Indonesia lah. Contohnya ada Snacks, kalau nggak salah sampai si Snacksnya ini bikin story makna just copied our work. Ya ampun, malu banget. Malmo Festivalan sampai di post sama dia. Apa? Oh ada ini ya. Ini yang dia bikin. Dia bikin semacam kayak instalasi type gitu. Buat Tokped kayaknya. Jakarta Suns bagus banget, setuju. Emang udah jadi gagon tuh si Ernanda dari lama. Iya betul. Langganan masuk Montafani 5 post isinya Ernanda doang. Dia mah kayak dari diri itu. Makna kreatif betul. Iya betul, makna kreatif punyanya Ernanda. Dan I know I'm achieving unless every situation doesn't need a reaction. Sometimes you just gotta leave people to do the same shit they do. Nah masalahnya dia tuh setiap di ditegur atau kayak ini, dia tuh malah kayak ya udah kayak there is nothing new under the sun gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Iya. Tapi kayak gitu Ini juga ya. sebuah problematik betul. Ya ini sih sangat mirip. Ini sih menurut aku yang paling mirip nih. Mungkin yang mengejar keributan karena lagi zaman attention ekonomi. Iya mungkin juga sih, betul. Ini ada nih desain AIA David Beckham, terus yang dia bikin. Ya Allah. Dia yang bikin ini AIA. Ini aslinya Jim James. Ini AIA yang dia bikin. Sama banget gitu loh. Nah ini yang menurut aku sebelum yang sekarang jersey yang rame ini, ada yang sebelumnya yang Play with Petero, yang makna kolaborasi sama Cotton Ink sama The Life of ya. Oh itu juga yang rame banget sih. Nah ini rame banget. Cuma aku lupa ininya tuh apa, karena Play with Petero tuh ini banget, maksudnya small brand banget gitu loh. Iya. Pada zamannya ya 2021 tuh kayaknya belum ini deh.
Dan ibaratnya dia juga baru banget small business banget. Meluncur lah ibaratnya si Play With Petero ini. Wah parah sih ini. Ini kamu punya kan yang orang hitam? Aku Si punya ini. Vindi itu. Yang itu punya Yang Vindi. putih. Orang tuh biru. Itu punya Vindi yang itu. Aku dipinjemin buat foto doang. Gitu teman-teman. Kontur itu. Kayak brand sepatu yang rame banget tuh kemarin Walk. Yang sama Cotton Ink jiplak banget, iya parah sih. Itu yang Parah katanya banget. terrame. There is nothing under the sun, tai kucing. Setuju. Ini apa lagi Ya nih? gue setuju sih dari is nothing under the sun tuh gue agak sedikit setuju gitu. Cuman lo nggak bisa pakai itu in context of ini gitu loh. Ya maksudnya gue tahu segala sesuatu itu kita saling influence ya satu sama lain. Cuman ya lo jangan pakai itu buat ngejawab hal kayak gini. Jadi kayak mengiyakan ke plagiarismenya dia gitu loh. Ada lagi anjir nih. Gitu. Bikin lagi apa nih? Yura Yunita. Basi om udah lewat katanya. Gak basi om, baik yang baru tuh apalagi yang Various Kitek. Sampai diprotes sama Various. Ya gue tahu kok, nggak apa-apa udah DM-an sungkem anjing. Gak apa-apa. Lucu banget. Udah rame banget tuh kemarin. Brand sepatu yang rame tuh apa sih yang ini ya? Yang vibe-nya sama There Is Nothing New Under the Sun gitu gak sih? Menurut apa lo bikin yang baru? Oh ini Forty Goods. Forty Goods. Coba deh bukan Forty Goods. Cuman dia intentionally ya menurut gue. Iya. Bener-bener. Cuman gue gak ngerti sih kenapa dia going that way gitu untuk menjual sepatunya. Forty Goods di Instagramnya deh. Oh udah enggak. Tadinya tuh di sini dia ngomongnya apa ya? Kalau bisa jiplak ngapain ini nih di sini. iya. Respect buat yang capek-capek Randi tapi pada nggak laku. Tapi kayaknya pas dia lagi viral ini si bio-nya juga Sama. yang mirip gitu loh. Terus kan udah diganti bio-nya. Ya sekarang kayak ngikutin Clarks gitu. Iya lagi. Gitu guys. Wah parah sih. Ya yang Clarks. Tapi sama ada benernya sih. Tapi kalau si misalnya penjiplak-penjiplak suka ini. bola akan beli nggak jersey itu? Beli nggak kamu jersey itu? Nggak bisa bayangin lagi aku Iya suka lagi. bola. Iya, ngebayangin suka bolanya juga bingung. Kayak apakah kalau gue suka bola gue akan hunting jersey, gue juga nggak tahu. Apakah gue suka bolanya suka bola Indonesia? Apa gue akan suka bola Indonesia? Tapi part yang gue suka dari jersinya adalah si Garudanya sih. Gue suka kok Garudanya. Cuman the rest of it kayak udah. Tapi sama ada berarti sih penjiplak-penjiplak ini kayak, tapi kan ada duitnya lo nggak ada. Iya itu kayak yang dibilang sama si Forty Goods itu. Si Jadi kayak vibe. Cina ya sebenarnya, kayak bener-bener Cina laku, cuma ya Ya walaupun sebenarnya brand-brand besar kayak LV gitu-gitu juga ngelakuin hal itu sih. iya, maksudnya brand-brand di bawahnya yang nggak semahal itu juga melakukan hal yang sama sih sebenarnya. Kayak brand-brand fashion tuh sebenarnya melakukan itu juga. Twitter banyakan drama. Ya Twitter tuh sebenarnya cerminan dunia kita sih. Yang di-emphasis. Pasti drama-drama ya. Kalau di kantor ada drama ya pasti itu lah yang di. Iya, fuck intellectual property, yang penting profit. Ya, bisa sih. Gitu. Oke, next. Yang kedua adalah tentang ini tai banget sih. Bea cukai. Aduh, bea cukai. Capek gue ngeliat kayak ginian tuh. Iya, capek banget. Kayak another day, another stupid laws gitu loh.
Kali ngomongin apa? Lagi ngomongin yang trending di Twitter di minggu-minggu ini. Pertama tadi kita udah ngomongin jersey, makna, dan yang sekarang baru masuk banget nih ngomongin tentang bea cukai. Bea cukai kenapa? Kalian lihat aja nih reelsnya bea cukai. Capek banget. Anyway, kita live di ini ya, kita live di Twitch. Kalau kalian mau lihat layar kita ada live di Twitch, twitch.tv/artistik _ID. Coba tolong ditulisin operator. Bapak Akal di situ bisa nggak di komen aja, nanti kita pin komennya. Jadi di Instagram Bea Cukai Kuala Namu kalian bisa nemuin ada mbak-mbak namanya mbak-mbak orang Bea Cukai namanya Ade di situ. Ini coba. Ini sampai di off loh komennya. Di postingan Bea Cukai Kuala Namu ini sampai di off komennya. Jadi ada postingan ya, yang intinya sih yang aku tahu ya TLDR-nya adalah sekarang kalau kamu mau keluar negeri, kamu tuh harus barang-barang bawaan kamu dibatasi gitu ya. Dan kalau misalkan lebih dari itu kamu harus melapor dulu. Jadi itu membuat Bea Cukai akhirnya bikin satu postingan reels yang isinya sebenarnya gitu. Reelsnya ini aja problematik menurut gue, ngerti gak sih? Kayak yang nyebelin dari reels ini adalah apa coba menurut kamu? Coba kita nggak bisa dibeli sih. Ini capture-an ya doh? Oh enggak, dia dari tweet. Oh ini udah nggak ada. Reelsnya udah nggak ada guys, sedih banget. Tapi di Twitter ada sih, ada yang nge-repost. Tapi biasanya di itunya ada ya. Di ini. Ini. Enggak. Gimana ya? Sampai gue gak bisa ngomong. Si reelsnya aja udah nge-framing kayak lo gak mau barang lo bawa barang berharga tapi ketangkep bea cukai. Caranya lo harus laporin kayak what the fuck? Gue juga gak ngerti banget sih kepala gue. Coba ya aku cari deh di ini TikTok. tuh terlalu, ini peraturan yang apa gitu, lo tuh apa sih? Lo ngatur apa sih? Lo ngapain gitu? Aku bahkan tuh sampai gimana ya? Aku tuh termasuk kadang-kadang aku suka keluar negeri untuk jualan. Aku sampai udah nggak tahu loh ntar bakal gimana ya kalau aku mau jualan ke orang itu. Aku apa yang mau aku lakuin dulu tuh apa gitu, stepnya apa, aku nggak tahu. Iya jir, udah nggak ada reelsnya. Kayak udah nggak mau cari tahu juga, kayak cuma berharap ini di cancel aja sih udah. Terlalu stres bener. Enggak, ini semua bea cukai, nggak cuma bea cukai Kuala Namu, emang bea cukai aja, cuma kebetulan yang ngepost bea cukai Kuala Namu. Iya. Kayak jadi ada kayak sketchnya gitu kali ya. Gue kalau misalnya bawa ini sama ini apa bakal ditahan sama bea cukai gitu. Terus si mbak bea cukai ini menjelaskan. Kembali lagi di Beraksi Bea Cukai Kuala Namu berbagi informasi. Kalau Anda berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dan membawa perlengkapan atau barang-barang berharga dari Indonesia, nah bagaimana? Iya dong, ya nggak sih, barang-barang berharga nggak sih, masa kayak ya berharga dong, kita bawa duit atau buat tas ya. Kebetulan tas gue LV katakan misalkan gitu, punya sepatu beberapa gue Chanel, misalkan 3 minggu gitu kan, pengen ganti-ganti gak sih? iya masa pakai barang-barang yang sama ya nggak guys? Kan terus main foto-foto nggak sih kalau di luar negeri pakai baju bagus ya kan? Ya itu common things lah. Karena agar barang-barang yang dibawa tadi tidak dikenakan pungutan negara ketika kawan besok kembali ke Indonesia. Bentar, baru sampai situ. Gimana caranya biar barang-barang yang kamu bawa terus kamu balik lagi kamu nggak kena pungutan biaya? Kenapa harus dipungut biaya barang gua? Sebelum gua tahu caranya biar nggak dipungut, itu kita tanyain dulu kenapa harus dipungut ya? Aduh lucu banget lagi. Kayak kenapa? Kayak kenapa? Itu baru berapa detik pertama loh. Gue udah bingung. Ini caranya katanya nih. Dikasih tahu caranya gimana.
ada peraturan Menteri Keuangan yang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa. Maksud gue kayak kenapa lu berpikir barang yang gue bawa ini adalah suatu hal yang mau diekspor. iya, apa sih? Terus gitu gue pas balik lagi harus Jadi itu diimpor. Wah, itu logikanya gue bingung sih. Definisi ekspor dan impor dulu deh. Terus begini caranya. Terus kalau misalnya dari pertanyaannya aja dari awal premisnya aja udah aneh ya. Gimana jawabannya? Siap nggak sih denger jawabannya? Nih katanya dia bilang caranya apa? Pakai jersey Magna kena bea cukai nggak? Sebel. Oh ya, barang berharga ya soalnya. Pastikan kalian mendatangi terlebih dahulu pos bea dan cukai Suruh di datang tempat early. kedatangan untuk melapor. Kedatangan gini, kita mau pergi, Venus kita mau pergi ke Jepang ya, bawa baju, bawa drone setiap lagi gitu, mau bikin konten apa segala macam. Kemudian bajunya juga endorse gitu kan, jadi harus difoto gitu. Terus katanya biar nggak kena bea cukai, kalian harus laporin dulu di mana? Di International Arrival. Kayak di kedatangan tuh, kita mau departure di kedatangan arrival dulu katanya. Disertai identitas diri, tiket perjalanan, dan boarding pass sebelum berangkat ke luar negeri. Selanjutnya, kawan Dekno akan mendapatkan SPMB, surat dapat surat persetujuan membawa barang. Surat atau persetujuan membawa barang, aduh lucu banget, jir. Lucu banget Petugas sumpah. bea cukai akan melakukan pengawalan barang dan penumpang untuk memastikan kayak apa ya, aduh, kayak kamu tuh maling tapi terus kamu bikin tutorial agar rumah Anda tidak agar rumah Anda lebih aman dan barang-barangnya berkurang dengan cara yang lebih baik dan Anda bisa sedekah dengan orang yang lebih tidak mampu. Coba buka. Ibaratnya daripada Anda kena begal, caranya ngerti gak sih? Daripada lo kena jambret, ngerti gak? Kayak, Aduh, memprevent itu lo mendingan laporin dulu barang-barangnya ke kita. kayak ini, kayak apa sih ya? Kemudian bayar kita. Menurut aku itu tuh maling tapi sosokan kayak nggak maling gitu. Kayak nih gue apa ya? Kayak kepengen nolong gitu. Kesana tuh kayak kepengen nolong. Gimana kalau lancar kalian puasa setengah harinya? Ya aku nggak puasa sih. Ya anyway, aduh, aku nggak tahu sih ini akhirnya akan kayak gimana ya. Masih belum ada ya. Jadi orang bea cukai terus gimana sih? Maksudnya Aku cuman concern aja, aku kalau Mbak Ade ini bisa dengan confidence yang ngomong ini. Kayak kalau gue sih minimal Stres nanya gak sih, Pak ini bener mau? Maksudnya kan lu pertanyakan Udah dulu stres dong, sih. iya gak sih? stres sih gue. Gimana ya? Yang 3 ton, ya tuh yang 3 ton juga. Yang 3 tahun Jadi dia pindahan dari Jepang ke Indonesia, balik. Jadi dia bawa pakai jersey mana nih? barang-barang rumahnya dia, Adrias. terus suruh bayar berapa puluh juta karena itu bisa dibilang tuh barang impor. Padahal itu dia pulang gitu. iya, padahal dia pulang ke Indonesia basically, mungkin entah, aku lupa ya, apa dia sekolah, apa dia kerja, apa gimana, terus suruh bayar berapa puluh juta karena terkena biaya impor. Tampaknya lagi ke bea cukai ini semua orang dianggap penyelundup. HP black market malah jelas. Solusinya bukan nangkepin penyelundup HP black market, tapi semua orang disuruh daftar email. Justip legal merajalela. Solusinya bukan legalisasi justip dan pungut pajak atau biaya impor, tapi batasi barang bawaan semua orang. Anjing bener-bener kacau sih. Barang pribadi orang yang dibawa ke luar negeri masih didaftarin dulu biar nggak dianggap barang selundupan waktu pulang. Itu pun nggak dipikirin gimana prosedurnya yang mudah. Iya bener banget sih, bener penyelundup. Semua Kenapa orang nggak? dianggap salah. Maka dia khawatir dengan apa sih Gindal? Apa sih yang dikhawatirkan? Katakan yang dikhawatirkan adalah para justipers gitu, orang-orang yang justip. Ya udah lo bikin rulesnya aja buat si justip ini gitu, yang kayak gimana? Tapi jangan sampai orang-orang yang emang mau keluar negeri dan keluar balik
ini tuh jadi kayak ikut susah. Menurut aku ya, ini aku membayangkan diskusi di meja pas mereka bikin peraturan gitu. Ada nih yang ngomong kayak kamu gitu, segitu ada lagi ngomong, tapi kalau kayak gitu kita dapat uangnya cuma dari yang penjastip doang dong. Oh ya bener juga, kalau gitu sekarang aja semuanya gitu. Kan ya udah setiap barang masuk ya udah kita kenain aja. Atau enggak, atau temennya bilang kayak gini, masakan kita nggak tahu barang itu apakah sebenarnya itu tuh barang buat diri dia atau dia ngaku-ngaku doang buat diri dia, taunya ternyata itu dijual. Gimana Vin soal kayak gitu? Iya makanya udah semuanya aja kita iniin. Ya bener ya, kalau gitu semua yang keluar dan masuk anggap aja itu kan impor dan ekspor dong Vin. Kalau Iya, dia bisa keluar kan kan, ekspor, masuk sini impor. Ya udah. Wah kacau sih. Gue bener-bener itu terlalu problematik lah, gue bingung juga. Kayak vibes tuh kayak juragan all shop jualan pashmina. 905 Kak. Semoga ya bentar lagi kita jualan nih. Jualan pashmina. Jualan apa aja lah yang Jadi kita mau pashmina yang ini ya langsung nomor 12 ya teman-teman. Tolong di tap. Coba yang mana yang mau display lagi, yang mana mau display lagi. Bagus banget nih, cakep, adem nih. Ini coksu ya, coksu. Ini gak coksu. Beda loh sama mocha. Ini mocha. Ini kan coksu. Live ngelukis dong katanya. Live ngelukis, kapan-kapan ya kita nge-live ngelukis. Oh iya, kita tuh mau ngalahin ini nih. Ada sih ada keranjang kuning, woy. Iya ada, tapi nggak ngerti caranya gimana, woy. Apa? Itu tuh yang art. Kita mau coba ini nih, jadi mungkin ada nanti akan ada live kita ngerjain art rules ini. Rekomen buku branding dong kakak, buku branding. Ribet banget sesuatu dicek. Iya kan, makanya semuanya aja langsung. Ya, ini kayaknya Kita dia haramkan. nge-quote gitu deh. Kamu ngomong atau aku ngomong, ribet banget sesuatu dicek. Rekomen buku branding dong kakak, apa ya? Coba buku branding. Brandingnya mau yang kayak gimana? Buku brandingnya. Instagramku udah artistik banget gak nih kak? Apa? Kontol ya? Aduh suara gue. Kan lo Ben. Buku branding apa ya? Rekomen gue branding ntar lah ya, dicari dulu ya bentar. Coba brandingnya kayak gimana? Gerem ekse. Yang kamu butuhin tuh bagian yang kayak gimana? Apa contoh coba? Maksudnya bagian-bagian itu ada apa aja? Branding gemoy itu gimana caranya branding gemoy? Wah susah tuh, hebat tuh brandingan gemoy. Udah Strateginya sukses. sih lebih Iya, ke sukses. strateginya. Mahal guys, mahal. Kayak kelihatannya tuh kesannya tuh dia cuman joget-joget doang, dan itu tuh sebenarnya dipikirin tuh semuanya. Sampai kita bilang gemoy dia aja udah sebuah branding. Majalah Alkisah Hidayah kak sangat direkomendasikan bagi orang yang mau meninggal muda. Oke, move on gak nih? Next ya, dari Bea Cukai, capek gue liatnya, pengen marah-marah doang. Kate PSD fail. Gimana? Kamu cari tahu gak tentang hal ini? Enggak lagi, Kate Middleton nih, aduh, gue orang yang tidak tertarik sih dengan kehidupan kerajaan sebenarnya ya. Wah, terima kasih bunganya. Makasih kontole. Kesel banget diomongin sama Vincent. Already dead Gue at 70. gue udah nggak sebut sama dia disebut kan. Gimana? Jadi si Kate Middleton ini adalah istri dari anaknya Pangeran William. Anaknya Charles. anaknya King Charles. Nah, terus abis itu dia kemarin rame karena katanya fotonya di Photoshop nih. Jadi ada yang notice ini tuh di Photoshop. Tapi kenapa dia harus di Photoshop? Kenapa nggak foto aja beneran? Dan katanya tuh dia udah lama banget nggak kelihatan.
Jadi kan kalau misalnya keluarga kerajaan gitu kan pasti selalu ada paparazzi yang yang kayak siaga buat ngeliatin gitu kan. Nah itu mereka menotis nih udah lama nih dia nggak keluar rumah, keluar kerajaan, dia tuh kemana? Apakah this is the next Lady Di gitu? Kabur gitu ya. Ini kontolnya ini lagi, Senros lagi. Makasih ya. Terus abis itu akhirnya kemarin Kate Middleton mengeluarkan video bahwa kalau dia itu lagi sakit kanker guys katanya. Kamu percaya nggak dia sakit kanker? Percaya aja sih sakit kanker. Cuma lebih ke Waduh, terima kasih kopinya. Kenapa artistic S-nya di flip? Terus abis itu nanti ada bahas. ini juga lagi apa tuh? TikTok apa tuh? Ini apa nih? Nggak tahu. Susu. Apa sih? TikTok stiker aja kayaknya. Oh, ini lucu ya, baru tahu. Baru pernah nih dapet TikTok Kantong stiker. kering katanya. Kantong kering. Apa tadi? Ya, jadi setelah yang aku tahu ya stage-nya. Jadi setelah dia ada yang nge-spot kalau itu tuh di Photoshop, itu tuh sempet Kate Middleton-nya ngasih tahu dulu karena apa ya sebutannya, dia ngomongnya apa sih? Pokoknya dia membela diri dulu lah, ada tuh dia membela dirinya. Oh iya. Dia bales. Iya, dia bilang kalau yes itu Photoshop gitu karena Oh gue gitu. Dia confirm lah ya. Iya, karena ya emang iya Photoshop aja gitu. Terus habis itu tapi seorang jadi kayak mikir emang kenapa nggak harmonis apa kenapa nih, emang keluarga ini kenapa gitu kan. Ya emang lagi ada apa. Terus setahu aku setelah itu Membela diri gitu-gitu kah Pak? live dulu mau nganter nenek surfing. Oke. Iya silakan. Hati-hati ya. Hati-hati neneknya. Terus habis itu gak lama setelah itu Kate Middleton itu nggak tahu ada di mana, hilang. Sempet hilang dulu. Jadi dicari-cari mana nih Kate Middleton, mana nggak ada, di mana-mana nggak ada. Sampai sempet ada satu akun yang dibilang quote unquote doppelgangernya si Kate Middleton gitu. Jadi jadi hilang atau dihilangin setelah kan? dia dikabarkan hilang, gak lama terus ada nih ternyata paparazzi yang nemuin, oh ada nih Kate Middleton di sini gitu. Tapi terus pas dicek lagi sama netizen, itu bukan Kate Middleton, itu beda, itu bukan. ini nih orangnya, ini emang dia tuh mirip banget sama Kate Middleton gitu, sampai ada IG-nya. Terus sampai ada kayak desas-desus kalau suaminya juga sempet selingkuh. Ribet banget deh. Gue nggak Hilang tahu atau sih. dihilangin, iya makanya kan pada curiga jangan ini Lady Di versi kedua gitu. Nah terus later that I know itu yang terakhir, dia mengabarkan diri kalau dia itu Jangan lupa di tap screen-nya guys. cancer gitu. Terus Gitu aku, tapi sejujur-jujurnya banget ya, aku tuh bener-bener kayak gak tertarik banget juga sama berita-berita kayak gini. Tapi aku somehow karena itu tuh bener-bener flash news banget gitu ya. Setiap ada yang baru pasti selalu selalu jadi yang paling atas di home aku gitu. New York Times lah, semuanya tuh bener-bener langsung membahas si Kate Middleton ini gitu. Jadi aku kebaca juga gitu. kayaknya mereka pengen dapat berita secepatnya aja kalau emang ini takutnya jadi kayak Lady Diana gitu. Skandal rare bla bla bla. Biasanya kayak AI sih anak-anaknya juga bentuknya. Tangannya tau aneh. Thank you for your ini deh. Kita memang kayak gitu, nggak tahu juga sih. Gitu. Tapi ini ada yang pada suka dengerin ini nggak sih? Maksudnya ada yang ngikutin nggak berita Kate Middleton? Karena gue punya beberapa temen gue yang royal family, fanatik banget sama royal family gitu loh. Iya betul. Mungkin ini kayak reality show tapi reality, gimana ya?
Iya, reality show but not a show. Iya, Right. itu show benar show betul. Tapi sebenarnya ya mereka put it on a show juga menurut aku. Karena ya aduh, aku tuh kayak ngeliat Kate Middleton sampai harus kayak ngomong iya apa ini kena cancer gitu ya, maksudnya dengan bahasa tubuh yang semua diatur gitu kan. Meanwhile dia sebenarnya kayaknya stres banget juga nih, gue nge-photoshop ketahuan gitu kan anjing gitu. Terus suami gue misalkan selingkuh karena katanya si perselingkuhannya ini tuh legit lah, memang selingkuh dan emang kayak disembunyikan dari lama gitu katanya. Ya, nggak tahu lah. Sometimes kan kayak gitu juga. Saya nonton Family 100 Kak. Wah, ketahuan nih umurnya nih nonton Family 100. Apa ini yang viral di Twitter? Banyak nih Kate Middleton viral. Iya. Ya udah kayak gitu sih kalau aku. Kalau menurut kamu dia beneran cancer apa enggak? Iya, despite of dia cancer atau nggak cancer, aku cuman bisa bilang cepat sembuh kalaupun iya. GWS for everything. GWS. Terus kalau ya gue nggak terlalu ngikutin hidup lo juga sih, jadi ya udah kita hidup masing-masing aja, gue di sini lo di sana udah gitu. Aku sempet nonton juga tuh yang apa sih, si satunya Prince William siapa? Adiknya apa kakaknya? Emang kamu kuat nontonin itu? Aku udah nonton tuh Sampai habis? kayaknya enggak sih. Iya kan? Terus tapi aku nonton itu dan aku jadinya kayak semakin ya udah malas aja karena tahu itu tuh ya made up aja semuanya gitu loh. Kayak lu nontonin itu pun atau apa ya, make time untuk baca itu tuh apa informasi apa itu informasi yang gak bener juga gitu, ngapain di consume gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu sih gak, not my cup of tea aja. Setuju. Jadi nanya kenapa artistik S-nya kebalik, Vince? Karena biar beda aja sih kalau kata desainernya. Masa sih? Jadi S-nya kebalik karena even S-nya kebalik lo pun masih bisa bicara artistik kan. Terus ditambah ya Wih, udah cinta. terima kasih Heiza. Thank you Heiza, send love you. Heiza suka muncul juga di IG deh. Aku agak notice. Karena kalau S-nya itu kebalik, maksudnya gimana ya, si artistik itu nggak harus selalu lurus. S-nya kebalik jadi tumpah. S-nya kebalik jadi jatuh. Ada yang ngebahas kayak gitu, terus dibahas tau gak apa? Bahasnya Kenapa nggak K-nya yang dibalik? Terus gue jawab aja, nggak kepikiran. Nggak tahu Soalnya aja. artistik tuh suatu hal yang berbau artistik itu nggak harus selalu proper gitu sih maksudnya. Nggak harus selalu lurus semuanya perfect. Jadi asli dibikin nggak perfect sebenarnya gitu. Oh gitu ya. Desainnya plagiat kayak makna kreatif nggak? Nggak tahu ya. Harusnya sih iya ya biar ngalahin dia. There's nothing new under the sun anyway. Terlalu ribet nonton seruan juga nonton si Bima Rukocan. Maksudnya apa nih? Nontonin itu kali, nontonin Oh, yang tadi ke kamu. publik bla bla bla. Iya kan? Kayak apa? Kayaknya Chibi Maruko-chan lebih ada gunanya daripada nontonin Royal Family. Artistik menurut gue. S-nya Sun. Sun apa Sun? The Sun dong. Salah. Review portofolio dong, hahaha. Itu tadi gue nanya, itu ting nggak sih di internet di Indonesia ini? Ting sih Review sebenarnya. portofolio kalau Ting. boleh mah mau banget. Sharingnya jatuhnya semua win-win solution banget. Coba kirimin aja portfolio kalian ke email artistik. Kalau misalnya udah ada banyak baru deh kita review deh. Cuk. Portfolio apa nih Kak? Iya, bener juga. Desain dan seni dan Yang mau buku branding tadi siapa sih? Si Hoerum ini ya. Buku brandingnya kamu butuhnya yang kayak gimana sih, proses brandingannya atau strateginya atau apa? Atau sekedar visualnya aja atau apa? Atau lebih ke Oke. proses orang bikin? Ini kita udah bisa wrap up sih. Oke. Herum di ini aja ya, di drop aja komen tentang buku desain yang Portfolio nyalek boleh nggak Kak? Ah, Portfolio trading juga boleh? Portfolio trading? abis ini kita kepengen apa nih, di part 2 kita bakalan Jadi Ini kita gua sekarang pas yang kemarin. mau oh oke kita sekarang mau main Part game kedua. dulu.
Ayo Vinska, siap potong-potong Vinska. Siap. Siap, siap. Siap. Gabungan, Oke, gabungan sip, mantap. Vinska potong-potong, fokus potong-potong Vinska. Vinska itu tempat tomat Vinska. Aldo ambil order, ambil order. Gabungan. Oke, gabungan. Aduh, kebanyakan lagi. Ada yang baru loh dari artistik. Kita sekarang live stream. Ya ampun, di Twitch dan TikTok nggak sih? Betul. Setiap malam minggu jam 7 dan Setiap weekday juga, tapi ya semuanya kita aja. tungguin ya pokoknya. Pengumumannya di Instagram. Oke, jangan lupa di follow Twitch-nya, TikTok, dan Instagram kita. Dadah!